Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Hirunisa Kurniawati. Kalian bisa panggil aku Nadia, Nat ataupun Dea, tapi jangan panggil aku Nadia karena itu dua hal yang berbeda ya guys. Terus di video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang soft skill apa aja sih yang aku butuhkan ketika aku menyandang notabene sebagai mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, kebetulan aku adalah mahasiswa baru angkatan 60 di IDB University, dan tentunya ketika kita menyandang status dari siswa ke mahasiswa itu udah bukan hal yang kecil lagi karena kita akan mengganti status kita dari remaja ke dewasa. Jadi ya bisa dibilang ketika kita baru saja menyandang status menjadi mahasiswa itu kita mulai merasakan proses menjadi orang dewasa. Nah, langsung aja kita bahas soft skill apa sih yang menurut aku penting ketika kita akan menjadi mahasiswa. Let's go. Hal pertama yang akan aku bahas adalah komunikasi. Kenapa sih komunikasi? Karena pertama, ketika kita terjun ke dunia mahasiswa, tentunya kita akan bertemu banyak orang dengan karakteristik yang berbeda. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan kita bangun suatu hubungannya atau relationship yang seharusnya buat kita punya benefit dan keuntungan. Dan untuk membangun itu semua kita butuh komunikasi, karena itu adalah kunci utamanya. Kalau kita aja nggak bisa ngomong dengan baik dan benar, gimana kita bisa ngebonding sama orang-orang? Gimana kita bisa kerjasama sama orang? Gimana kita bisa melakukan negosiasi-negosiasi yang mungkin akan menjadi salah satu tantangan ketika kita kuliah nanti gitu. Jadi menurut saya komunikasi itu penting. Terus cara ningkatin skill komunikasi kita supaya baik dan benar itu gimana sih? Pertama, kita tuh harus mengubah paradigma kita tentang berkomunikasi. Kita tuh nggak boleh takut untuk menyuarakan suara, karena kayak kenapa ada banyak orang yang bisa menyuarakan suara dia lewat berkomunikasi, sedangkan aku nggak. Kayak kita harus punya mindset seperti itu dulu. Kita harus punya kepercayaan diri dulu untuk melakukan komunikasi gitu. Kalau kita nggak punya kepercayaan dirian, nggak bakal bisa kita ngomong di depan banyak orang ataupun di teman-teman kita yang akan kita bangun suatu hubungannya itu. Apalagi kalau di dunia perkuliahan itu kita tuh ketemu orang baru tuh banyak banget kan, jadi kayak ya itu penting banget. Terus kedua, ya sebisa mungkin kalau misalnya kalian itu dulunya SMP pendiam, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus latihan kayak gini, misalnya depan kaca, kalian ngomong sendiri, kalian mengeluarkan kosakata baru yang mungkin kalian gak pernah omongin, dan melatih diri gimana nyusun kata itu harus enak didengar sama orang lain gitu. Terus sebelum melontarkan sesuatu, kita juga harus berpikir kalau misalnya kata-kata itu tuh udah benar, kata-kata yang kita ucapkan tuh udah benar, nggak boleh sampai kayak salah. Tapi kalian tetap jangan takut salah, karena ketika kita salah, kita gagal, kita akan belajar gitu. Ya itu aja sih guys. Terus selanjutnya itu critical thinking. Nah ini tuh penting banget, karena ketika kita beranjak dari status siswa ke mahasiswa, itu kan udah yang namanya proses pendewasaan ya, beranjak dari remaja ke orang dewasa, dan hal-hal atau masalah-masalah yang akan kita hadapi itu bakal lebih besar. Dan kalau misalnya kita nggak punya soft skill critical thinking, kita nggak akan bisa ngadepin masalah-masalah yang akan datang, kita nggak akan bisa survive untuk proses ini. Jadi menurut aku critical thinking itu penting banget. Tanpa critical thinking kita nggak bisa melakukan problem solving, kita nggak bisa memiliki pikiran-pikiran baru yang seharusnya kita punya saat kita menjadi dewasa. Terus cara untuk ningkatin soft skill critical thinking itu apa sih? Pertama, kita itu kalau misalnya punya masalah atau lagi ngerjain soal yang sulit, kita jangan langsung nyerah. Kita harus hadapin mereka semua, hadapin masalahnya, selesai masalahnya sampai benar-benar kelar. Kalaupun itu menjadi sesuatu yang besar atau malah itu yang membuat kita gagal, kita seperti yang sebelum aku bilang, kita harus mau gagal, karena gagal itu bukanlah bukannya kayak yaudah lu gagal, nggak kayak gitu. Karena ketika kita gagal, kita akan belajar, dan ketika belajar kita akan menjadi orang yang lebih baik. Terus kalau punya soalnya sulit, itu dikerjain, jangan nyontek, karena dengan itu kita bisa melatih pola pikir kita. Terus tips kedua untuk melatih atau mengimprove skill critical thinking kita adalah baca buku motivasi, baca buku pelajaran, karena apa yang kita baca itu tentunya bakal berguna untuk kita di masa depan gitu guys. Selanjutnya itu adalah time management. Kenapa time management penting? Tentu itu penting banget. Kalau kita nggak punya time management yang baik, tentunya schedule kita dari hari ke hari itu nggak bakal benar, bakal berantakan. Terus kita bakal messy, terus kita bakal yang namanya kejar-kejaran deadline, hidup kita nggak tenang. Jadi kayak time management itu penting banget guys. Apalagi kita sebagai mahasiswa, ya mungkin buat aku nggak mau jadi mahasiswa yang kayak kupu-kupu aja, kayak kuliah pulang. Aku mau join organisasi, aku mau mengeksplor lebih banyak di dunia perkuliahan nanti. Aku mau banyak ikut kegiatan, aku mau jadi tim nasional, ormawa, dan lain-lain. Jadi kayak time management itu penting banget. Pokoknya kita harus menjaga keharmonisan hidup kita dengan time management. Nah, terus cara mengimprove-nya itu gimana sih? Nah, cara mengimprove-nya itu pertama, kita tuh harus punya yang namanya agenda harian. Dan kita itu nggak boleh kayak tiba-tiba mengubah schedule kita, terus gara-gara kita mengubah schedule kita, jadi semuanya berantakan. Jadi semuanya kena deadline. Gitu. Kita juga harus berpikir panjang kayak, oh ya kalau misalnya aku tiba-tiba nongkrong gini, ntar tugas-tugas aku nggak kekerjain, jadinya kena deadline. Gitu guys. Pokoknya yang pertama itu harus selalu bikin agenda harian sebelum tidur, biar kita itu punya target-target jam, kayak dari jam segini sampai jam segini tuh aku harus selesai ngapain, dari jam segini sampai jam segini tuh harus ngapain gitu. Harus disusun dengan rapi supaya kita punya time management yang baik.
intinya sih harus tahu prioritas gitu. Oke, itu aja. Nah, terus ini yang gak kalah penting, yaitu leadership. Ya bukan leadership tentang ke orang-orang gitu ya, gak cuman ke banyak orang, karena yang meng-leadership diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri pun percuma gitu mau memimpin orang lain. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai leadership terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita punya leadership pada diri kita sendiri, kita bisa menentukan hal-hal yang seharusnya itu penting buat kita, itu nggak penting buat kita. Ya intinya sama kayak time management tadi, kita bisa tahu prioritas kita yang mana gitu. Kita tahu arah, kita tahu tujuan kita tuh apa. Gitu guys. Kalau udah bisa meng-leadership diri sendiri, akhirnya kita bisa meng-leadership orang-orang. Gitu. Terus kita gimana cara meningkatkan skillnya gitu? Jadi caranya itu dengan melatih diri kita sendiri dengan cara mengikuti organisasi. Itu adalah salah satu tipsnya. Terus selanjutnya ya terus evaluasi diri aja tiap bulan, kayak jadi selama bulan kemarin tuh gue mungkin terlalu ini. Kita terus membenahi diri supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain.